Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Semoga nggak bosen ya dengerin celotehan saya dan curhatan saya, informasi saya. Ya, semoga ini semua ya menjadi amal jariah kita semua ya. Teman-teman, saya harap kalau antum mendengar konten-konten saya ini ya, video-video saya, jangan disimpan sendiri, jangan difahami sendiri, tapi juga disebarkan untuk mengcounter narasi-narasi yang menyudutkan perjuangan Palestina. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, jadi sudah ada wacana, ada masukan dari salah satu menteri di pemerintahan Zionis Israel, masukan untuk menyerang Gaza, membumi hanguskan Gaza dengan senjata nuklir. Ya, mungkin sebagian dari kalian sudah dengar berita ini. Dan memang ini fix, ini bukan hoax, tapi ini memang statement yang dikeluarkan oleh salah seorang menteri kebudayaan dan warisan Israel. Kocak sebetulnya. Emang Israel punya warisan di Gaza, di Palestina. Ini juga konfliknya lebih parah. Jadi makanan-makanan tradisional Palestina ini banyak sekali diklaim, di HM oleh Israel. Seperti misalnya falafel. Falafel itu makanan Palestina tuh, wilayah Syam, diklaim oleh Israel. Makanan-makanan seperti mulukhiyah atau juga misalnya warok inap. Banyaklah makanan-makanan tradisional di Palestina itu diklaim oleh Israel sebagai kebudayaan mereka. Dan si menteri urusan kebudayaan dan warisan Israel ini kemarin itu mengeluarkan statement bahwa Gaza ini ya, harus dibumi hanguskan. Dia bilang gini, salah satu opsi untuk mengalahkan Hamas itu adalah dengan mengirimkan bom nuklir untuk meluluhlantahkan Gaza dan membuat pemukiman baru. Nah, adapun para tawanan atau nasib para tawanan Israel yang ada di tangan para pejuang Gaza ini, itu adalah harga yang harus dibayar dalam sebuah peperangan. Ya Allah, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa mereka panik, mereka nggak mampu mengalahkan para pejuang, ya mereka tidak mampu menundukkan Gaza. Akhirnya mereka mengeluarkan statement-statement yang menunjukkan jati diri mereka, menunjukkan bahwa mereka ini memang bangsa yang barbar dan teroris. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa respon, bukan respon dari luar, respon dari orang-orang Israel sendiri tentang kelakuan si menteri ini. Oke, jadi ini nama menterinya itu adalah Amichai Eliyahu. Amichai Eliyahu. Nih mukanya nih. Tuh orangnya tuh ya, yang telah merusak propaganda Israel. Ghabiyun afsadud da'ayah al-Israiliyah. Da'awatun li muhasabatil wazir Eliyahu ala tasrih an-Nawawi. Banyak seruan-seruan untuk menghukum si menteri Eliyahu ini atas statementnya tentang bom nuklir. Oke. Jadi kita mulai dari di sini ada misalnya seruan atau respon dari keluarga para tahanan ya, para tawanan Israel yang ada di Gaza. Dia bilang segera dihukum ya, dihukum karena dia berusaha menggunakan atau memberikan proposal penggunaan bom atom atau bom nuklir ke Gaza. Dan menurut perwakilan dari keluarga tawanan Israel yang ada di Gaza, dia mengatakan ini adalah keterangan swadim, keterangan yang sangat mengejutkan ya, dan ini jelas benar-benar menyelisihi atau melanggar seluruh prinsip-prinsip akhlak. Masih bicara akhlak mereka nih. Akhlak dan kemanusiaan orang-orang Yahudi Israel. Gaya. Oke. Terus juga ada yang mengatakan bahwa menteri di pemerintahan Israel yang mengajak menyeru untuk membunuh seluruh tawanan Israel di Gaza ini harus membayar harganya hari ini juga. Wah. Ada juga yang mengatakan ini anggota Knesset itu parlemennya Israel. Ya, dia bilang bahwa Eliyahu ini wazirun ghabiyun yaqumu 'ibra tasrih minhu tadmir jihad ad-da'ayah al-Israiliyah. Jadi si menteri ini goblok banget, dungu katanya kan. Dungu karena telah mengeluarkan statement ini. Ini jelas menghancur leburkan usaha Yahudi, usaha Israel dalam membangun citra mereka ya di seluruh dunia, gitu kan. Dan satu-satunya cara untuk merespon statement itu, kata si anggota Knesset ini, itu adalah dengan memecat si wazir ini, si menteri ini. Aduh, ya itu memang menunjukkan lagi teman-teman bahwa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ada itu ayatnya dalam Al-Quran ya. Sebagian orang menyangka bahwa orang-orang Yahudi ini orang-orang yang solid,
ya solid dan juga koordinasinya bagus. Padahal qulubuhum, hati-hati mereka itu syatta. Hati-hati mereka itu sebetulnya syatta itu berselisih, selalu berselisih dan saling menentang satu sama lain, seperti itu. Jadi teman-teman, lagi-lagi ini adalah salah satu bentuk frustasi mereka dan depresi mereka, bahwa mereka ini tidak bisa menundukkan kekuatan para pejuang, dan juga mereka tidak bisa menundukkan Gaza, ya akhirnya, dan mereka menggunakan ide-ide yang di luar batas normal gitu. Saya juga mau mengupdate tentang kondisi di Gaza hari ini, teman-teman. Jadi beberapa jam lalu, sekitar 2 jam lalu ya, saya datang ke salah satu pengungsian. Habis kita itu membuat 1000 paket ya, 1000 paket makan siang, dan kita bawa ke sebuah pengungsian di lokasi tempat nggak jauh dari tempat saya berada, di jalur Gaza bagian selatan. Masya Allah ya, di sana saya langsung disambut oleh banyak orang ya. Wow, Masya Allah, ada ribuan pengungsian situ. Dan gak lama kemudian ada 2 bom nggak jauh dari kita berada, dan itu saya ngelihat, serius saya ngelihat ketika satu rudal itu turun, pup, gitu kan, suaranya belakangan, saya ngeliat turun duluan, cet, mulai ada asap ya di depan saya, itu kepulan asap hitam hasil ledakan itu. Ya memang itu salah satu, teman-teman, itu salah satu keseharian kita di Gaza. Jadi ketika itu bukan pertama kali ya, itu yang terekam aja tuh, kebetulan terekam nggak lama setelah saya buka kamera ya. Hal serupa tuh sering saya temukan, sering saya rasakan kalau kita lagi ke kawasan yang ya beresiko gitu kan, sedikit beresiko, itu bombardir tuh kanan kiri tuh mengerikan sekali sebetulnya. Sebagai seorang manusia wajar lah, itu ada hal ya ketakutan, tapi ya Masya Allah, keajaiban hidup di Gaza ini teman-teman, ketenangan yang kita rasakan di dalam batin kita. Serius, saya nggak ngada-ngada ya. Jangan kalian mengira karena wah maksud saya mentalnya udah kuat, ini udah memang luar biasa keikhlasannya. Enggak juga. Saya manusia biasa. Tapi memang kalian boleh tanya ke seluruh WNI yang pernah ke Gaza, tanya bagaimana atmosfer di Gaza. Semua akan menjawab hati itu tenang, tentram. itu bukan sekedar testimoni ya. Memang itu adalah hadis ya, hadis dari Nabi SAW pernah bersabda suatu hari, kata Nabi apa? Innal imana hinama taqulul fitan huwa bisyam. Kata Nabi, keimanan yang sesungguhnya ya, iman itu artinya asal katanya aman, rasa aman ya. Iman juga itu asal katanya aman, kepercayaan kepada Allah yang memberikan rasa aman gitu kan. Iman, aman. Jadi kata Nabi, keimanan itu ketika dunia ini dilanda oleh fitnah, fitnah merajalela di seluruh dunia, keimanan yang sesungguhnya itu ada di bumi Syam, dan Palestina ini adalah pusatnya bumi Syam.